Saya ajak membuka Alkitab saudara di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-13. Saya biasa kalau khotbah, saya minta WN yang membantu bacakan firman Allah. Keluaran 12 ayat yang ke-13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Sudah ayat ya, itulah saudara, di sini kita dituliskan bahwa tanda darah. Nah, hari ini kita merayakan Paskah atau ibadah Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, saudara, Paskah artinya yang dilewati, Passover. Itulah artinya Paskah. Dalam ayat yang kita bacakan di dalam Keluaran, ya, adalah Paskah pertama, perayaan hari raya orang Yahudi, di mana bangsa Israel akan dijatuhi hukuman tulah oleh Allah. Ya, semua saya percaya semua tahu tulah 1 sampai 10, ada yang Tuhan mengirimkan kata, mengirimkan belalang, sampar, dan tulah yang ke-10 inilah ya yang disebut Paskah, bahwa Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk menyembelih domba, dan di situ supaya darahnya dioleskan di jenang pintu. Kalau rumah yang ada tanda darah, di situ maut akan melewati. Nah, saudara, itulah Paskah. Saat ini kita merayakan hari di mana darah anak domba Yesus tertumpah bagi kita untuk menebus dosa kita semua. Nah, saudara, kalau di bumi ini ya ada darah pertama kali tertumpah di mana, Yus? Darah siapa, Yus? Siapa tahu? Nanti saya beri hadiah Paskah permen. Ya, darah yang pertama kali tertumpah di bumi di mana dan siapa, Yus? Siapa tahu? Nah, saudara, adalah saat Kain membunuh Habil. Itulah pertama kali darah tertumpah di bumi. Dalam Kejadian 4 ayat 9, nanti saudara bisa lihat, Allah bertanya kepada Kain, "Kain, di mana adikmu?" Tapi Kain dengan berdusta jawabnya, "Aku juga tidak tahu, Tuhan, masakan aku ini pengawas adikku." Ya, Kain menutupi dosa-dosanya. Ya. Dan saat itu Allah mendengar darah Habil berteriak. Ya. Pada saat setelah dibunuh, darah Habil berteriak, saudara. Nah, saudara, kira-kira siapa yang tahu darah Habil apa? Teriakan darah Habil itu apa? Teriakannya apa? Ayo, siapa tahu? Berteriak, ya, darah Habil berteriak saat itu, dan Allah mendengar. Kira-kira teriaknya apa? Mungkin gini, "Tolong aku, help me, help me." Mungkin demikian, saudara. Teriakan darah Habil karena telah dibunuh Kain. Nah, saudara, kalau kita melihat dari bacaan selanjutnya, saudara bisa lihat bahwa dikatakan Kain dikutuk sampai keturunannya. Ya, ini berarti darah Habil berteriak meminta pembalasan kepada Tuhan, sehingga di ayat selanjutnya ditulis Kain dikutuk sampai keturunannya. Nah, saudara, sampai pada zaman sekarang ini ya, saat orang melukai atau membunuh orang sampai darah keluar, saudara, maka akan ada tuntutan hukum. Ya, semua tahu, sering lihat di televisi ya, ada tuntutan hukum. Tapi saat Allah Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus disalib, darahnya tercurah bukan untuk mendatangkan kutuk atau hukuman, tidak. Nah, saudara sekalian, dalam satu ayat ada tertulis, dosa kita yang digambarkan merah seperti kermisi akan diputihkan ya, seperti salju melalui penebusan Yesus. Itulah darah tercurah Yesus untuk menebus dosa kita semua. Setelah
memberikan penebusan, ya. Darah Yesus memberikan proteksi atau perlindungan bagi umatnya. Saya akan ambil bahwa darah Yesus memberikan proteksi dan perlindungan pada umatnya. Saya ambil satu kisah dalam Yosua 2 ayat 12 sampai yang ke-13. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargamu. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Ya, ini kisah tentang Rahab sebelum bangsa Israel menyerang Yeriko, saudara. Musa mengirimkan 2 pengintai. Saya tidak katakan namanya, semua tahu, semua pintar-pintar di sini ya. Nah, singkat cerita, 2 pengintai itu ditolong oleh perempuan yang bernama Rahab sehingga disembunyikan dalam rumahnya yang di atas, ya. Karena 2 pengintai ini merasakan dilindungi oleh Rahab, padahal akan menyerang kota di situ, ya. Maka 2 pengintai itu berpesan kepada Rahab yang menolongnya. Coba kita dengar apa pesan kedua pengintai itu dalam ayat yang ke-18. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Ya, itulah jadi 2 pengintai bahwa kamu sekeluarga karena telah menolong kami berdua, kamu sekeluarga kelak akan diselamatkan, ya. Saudara sekalian, setelah itu, ya, setelah pengintai keluar dari rumah Rahab itu, nah, beberapa waktu bangsa Israel menghancurkan tembok Yeriko melalui puji-pujian, ya. Semua tahu pujian sampai 7 kali. Hari pertama sampai ke-7 barulah tembok Yeriko roboh, ya. Tembok Yeriko roboh. Saudara, Rahab membangun rumahnya di atas tembok Yeriko itu. Coba kita, ya, benar ayat 15, ya. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Nah, rumah dibangun di atas tembok itu Rahab. Dan di sini maka akhirnya 2 pengintai berperang bersama prajurit menghancurkan tembok Yeriko. Secara logika, satu tembok meskipun ada rumah pasti semua hancur, ya, saudara. Tapi saat tembok Yeriko diruntuhkan, ya, ada satu bagian tembok yang tidak runtuh, adalah rumah Rahab. Mengapa, saudara? Karena Rahab telah menolong 2 pengintai dari Israel itu, ya, untuk memata-matai keadaan negeri yang akan dihancurkannya. Sesuai janji 2 pengintai itu, kamu, ayah, ibumu, sekeluargamu, kau pasang tali kirmisi, kamu akan selamat. Itulah janji 2 pengintai. Sehingga saat tembok Yeriko hanya tembok yang dibangun rumah Rahab itulah tidak hancur. Allah senantiasa menepati janjinya, ya, melalui pengorbanan darah Yesus. Sehingga Allah kita tidak, ya, senantiasa memberikan kekuatan, keberanian. Kita tidak perlu takut. Ada satu ayat, walau 1000 rebah, ya, di sekelilingku, bahkan 10.000 rebah, ya, karena Allah menyertai kita. Mungkin saat ini dunia dilanda permasalahan, kesulitan, saudara, sakit, penyakit, namun tetaplah pasang tanda darah dalam hidupmu, sebagaimana Rahab, ya, benang kirmisi sebagai tanda sehingga Rahab sekeluarga diselamatkan. Tetaplah pasang tanda darah dalam hidupmu di dalam menghadapi kesulitan dunia. Belum kita menghadapi COVID, ya, yang tidak tahu ujung pangkalnya sampai kapan, ya, saudara. Maka kalau kita tetap memasang tanda darah dalam
bukan hanya kita, tapi seisi rumah keluarga kita, seperti yang dituliskan dalam ayat 18 tadi, seperti janji dua pengintai kepada Rahab. Nah, saudara sekalian, sebelum Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, ya, sebelum itu Firaun menahan bangsa Israel tidak keluar dari Mesir, ditahan. Kenapa saudara? Karena bangsa Israel di Mesir itu ditindas sebagai budak dan tawanan, sehingga diperas tenaganya, ya saudara sekalian, sehingga Firaun menahan, sehingga membuat Allah marah dan Allah mendatangkan tulah itu, seperti yang saya katakan, 10 tulah ini dan lain sebagainya. Karena Firaun tetap menahan bangsa Israel karena dibutuhkan tenaganya, ditindas di situ. Kalau kita lihat dalam Keluaran 10, nggak usah kita bacanya 10 ayat 8 sampai yang ke-11. Di situ di ayat 10 dituliskan Firaun sudah mengizinkan Musa membawa pergi semua bangsa Israel. Itu dalam ayat 10. Tapi kalau kita lihat dalam ayat 11, ya coba kita baca saja ayat yang ke-11, ya. Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Ya, saudara, dalam ayat 11 sudah berubah lagi, ya. Ayat 10 mengizinkan Musa membawa pergi semua bangsa Israel. Tapi ayat 11 sudah berubah lagi keputusannya. Saudara, kalau kita bayangkan ayat 10 sampai 11 kan jaraknya sangat tipis, kecil, ya, kecuali dari ayat 10 Firaun begini, terus ayat ke-15 atau 16 itu masih ada jarak banyak. Tapi dari ayat 10 ke 11 itu langsung, saudara, sudah berubah. Ayat 10 memperbolehkan, ayat 11 sudah berubah lagi, tidak boleh keluar, ya, hanya laki-laki saja. Nah, saudara, jarak berapa menit kok sudah dari sini gini. Akhirnya perkataannya begini. Kalau orang Jawa bilang omongan itu isu TP sore deling. Nah, saudara, mungkin orang Jawa demikian kan. Ayat 10-11 langsung. Nah, saudara. Nah, saudara sekalian, itulah ya Firaun. Saudara, Yesus menumpahkan darahnya untuk menebus dan memproteksi kita dan keluarga kita, sebagaimana Allah melakukan kepada Rahab dan keluarga. Nah, tapi seringkali melalui dunia ini mau menahan anak kita, suami, istri dan lain sebagainya, seperti Firaun. Istri, anak-anakku nggak boleh keluar, hanya laki-laki saja. Nah, saudara, mungkin saat ini ada keluarga yang dalam tawanan Firaun. Saya berbicara kita orang-orang Kristen, ya, orang-orang yang sudah menjadi orang percaya. Mungkin ada keluarga-keluarga yang dalam tawanan Firaun masih dalam ikatan dosa, ya, dan dosa banyak menguasai, kelihatannya aktivis gereja, pelayan luar biasa, namun hatinya masih banyak terikat oleh dosa-dosa, ya, selalu negatif mungkin dan lain sebagainya. Inilah ya, ini firman Tuhan katakan masih dalam ikatan dosa. Juga anak-anak kita tidak tahu, saudara, bagaimana mereka di luar sana dalam pergaulan. Masa kita mau mengentang, mau gendong anak kita teruskan, enggak, ya. Kita juga usia-usia tertentu kita harus juga mereka bebas keluarnya. Kita tidak tahu bagaimana mereka di luar sana, bagaimana pergaulan mereka, ya, bagaimana apa yang mereka lihat. Kita tidak tahu, orang tua tidak mengawasi sampai kemanapun mereka, ya. Saudara sekalian, teknologi yang sangat canggih, segalanya bisa diakses melalui HP. Sampai saya heran kalau saya nggak bisa. Kok ini lihat masakan di sini, lihat kejahatan di sini, lihat dan di sini dan lain sebagainya. Itulah yang kecanggihan dunia. Sebab itu kita harus benar-benar mengawasi anak-anak kita, juga keluarga kita yang masih ditawan oleh Firaun. Jika ada keluarga yang masih dalam tawanan Firaun, saudara, jangan kita selalu menanggapi ya keluarga, suami, istri, anak-anak, mungkin kalau orang tua dan lain sebagainya. Jangan kita
sebagainya. Ya, mungkin juga ke anak-anak kita. Kalau kita mulai kamu itu sejak kecil sampai sekarang sudah usia berapa tetap bandel, ya, berani sama orang tua itu. Jangan saudara, jauhkan perkataan yang demikian untuk lingkungan kami kita sekeluarga, ya. Tapi biarlah dengan masalah yang kita hadapi, bawalah dalam pergumulan di kaki Yesus, ya, dengan perkataan-perkataan yang kasih. Ya sudah, kamu dulu memang begitu, sekarang kan sudah berubah. Ya sayang, mungkin anak-anak kita peluk, ya kamu dulu memang kecilnya, sekarang kan udah dewasa. Ya itulah perkataan kasih. Dengan kita membawa ke dalam pergumulan di kaki Yesus, juga kita harus membawa tanda darah Yesus dalam hidup kita. Itulah saudara. Coba kita lihat di dalam Yesaya 49 ayat 24 sampai ke 26. Yesaya 49. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh, beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Ya, tawanan pahlawan, aku sendiri, ya, yang akan melawan orang-orang yang melawan engkau. Luar biasa, ya, tugas atau tanggung jawab Allah kepada kita. Aku sendiri yang akan melawan orang-orang yang melawan engkau. Nah, Tuhan memberikan kemenangan kepada kita, saudara. Maka permasalahan dalam keluarga, ya, karena penyelamatan pertama tadi katakan bilang, kamu suami, ayah, ibu, mertua, satu keluargamu akan selamat dengan tanda darah pedang berisi darah Yesus. Sebab itu mari, apapun yang kita hadapi, seperti saya katakan, perkataan yang kasih, jangan perkataan kamu itu dulu bandel, beranak dan lain sebagainya. Anak-anaknya mungkin dituntut, kamu itu keluar dari ibuku, kamu besar di biaya bapakmu, sekarang bandel. Jauhkan perkataan yang demikian, tapi dengan perkataan kasih, ya, karena kita ingat Allah, ya, Allah lah yang melawan, ya, orang-orang yang melawan kita, dan Allah lah yang memberikan kemenangan. Sebab itu saudara, taruhlah iman akan darah Yesus, ya, akan darah Yesus, pengorbanan Yesus untuk menebus dosa kita, bukan darah yang tertumpah untuk mendatangkan hukuman, mendatangkan kutuk, bukan, tapi mendatangkan keselamatan karena darah Yesus tertumpah untuk menebus dosa kita semua, ya, darah yang menyelamatkan. Mari saudara, hidupkan suasana penyembahan, suasana pujian, ya, kata-kata yang kasih di rumah saudara, ya. Berarti kita harus ada pengorbanan, penyembahan, pujian, ya, menuntun lidah bibir kita perkataan-perkataan yang kasih pada sesama dalam satu keluarga. Disitulah yang Allah mau, disitulah kita menaruh iman akan darah Yesus. Seperti yang ditulis dalam Keluaran tadi, ayat yang ke-12. Keluaran 12 ayat 4. Keluaran 12 ayat 4. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Nah, di sinilah pada saat Tuhan akan menurunkan tulah yang ke-10 untuk mengambil darah, yang dikatakan domba, tentang domba, ya, kamu mengambil domba yang terdekat dengan tetangga yang terdekat harus mengambil seekor domba. Nah,
di sini saudara, dan panggillah tetanggamu ya supaya nggak kelebihan dan lain sebagainya. Allah tidak katakan kalau dombamu kecil, mungkin di sini Allah tidak mengatakan demikian. Kalau dombamu kecil, kamu bisa tambah domba satu lagi, tidak ya. Tapi menyembelih sesuai. Kalau domba pasti satu keluarga, terlalu kecil keluarganya, panggil tetanggamu. Ya saudara, itulah. Allah tidak mengatakan kalau kamu terlalu kecil menyembelih domba terlalu kecil untuk keluarga besar, kamu menyembelih satu domba lagi, tidak mengatakan demikian. Ya, satu domba untuk keluarga, kalau bisa, kalau masih agak porsinya banyak kan, memanggil tetangga. Ini kenapa saudara? Ini berbicara bahwa Yesus anak domba Allah itu lebih besar dari masalah rumah tanggamu. Amin saudara. Itulah maksud Tuhan ya. Saudara, sebab itu marilah ya dalam perayaan Paskah ini dapat membuka hati kita. Kita tidak lepas dari permasalahan dalam satu keluarga. Mungkin kok saya pernah lihat ada orang yang luar biasa di gereja ya. Di rumah luar biasa ngeroknya, tapi ada permasalahannya. Sebab itu tidak kok bisa itu, memang namanya iblis itu ya selalu mencari celah. Sebab itu saya pernah berbicara dengan salah satu orang ya, bapak muda. Oh Tuhan Yesus saja mau masuk mengetuk pintu, iblis juga. Makanya jangan memberi celah dalam hidup kita untuk iblis supaya iblis tidak masuk. Nah itulah, siapapun kita tidak perlu gembala besar itu, pendeta besar ini pakai luar biasa dalam rumah tangganya selalu ada persekutuan. Kok begitu lah? Namanya iblis. Justru iblis ingin menyerang ya, orang yang akan dekat kepada dia. Sebab itu mari sesuai firman Tuhan, buatlah kita dalam satu keluarga ya. Itu tadi menyembelih domba ini berbicara mengorbankan dombanya saudara, berkorban ya. Dalam satu keluarga berkorban ya. Sebab itu mari bawa selalu tanda darah di jenang pintu hati saudara, dengan kita bagaimana seperti saya katakan, perkataan-perkataan yang kasih, dan di situ bisa menguntungkan rumah tangga. Oh bandel sekali kok orang itu. Saudara tidak tahu Bapak Gembala lagi seperti saya ini seperti ngomong anak kecil saudara ya, seperti ngomong anak kecil. Itulah memang, itulah yang harus kita lakukan. Tidak hanya menjadi orang Kristen, enak-enak kali minggu berkat Tuhan, tidak ya. Saudara, kalau umpama hidup di rumah saya, waduh, Bapak kemarin puandelnya dengan keadaan ini saya baru terasa ya, nggak keadaan COVID itu ya sih nggak apa-apa, saudara ya, bandelnya sampai kalau Joy itu kalau lagi banyak bapak ya tak mungkin, tapi dengan hujan ya, saudara, itulah risiko. Maka kita harus dengan perkataan kasih, itulah, dan bawa selalu tanda darah di jenang pintu hati saudara. Maka di situ Tuhan akan memimpin kita. Tuhan selalu melihara keluarga sebagaimana keluarga Rahab untuk keselamatan, dan Tuhan Yesus melindungi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan Bapak berdiri, kita
Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah mati dengan tidak hormat Tuhan di hadapan mata manusia, Engkau mati dengan sengsara yang tidak ada arahnya, yang Engkau ambil alih kutuk mati yang kekal dalam hidup kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering tidak menghargai pengorbanan Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering mengulang-ulang hidup dalam dosa. Tuhan, kami mau hidup kami semakin disucikan, supaya dosa-dosa kami Tuhan, dan kami menjadi kudus Tuhan di hadapan-Mu, seperti Engkau kudus Tuhan. Biar Tuhan kami belajar semakin hari semakin maju, menghargai karya terbesar dalam hidup kami, yaitu waktu Engkau mati untuk kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu, Ibu Gembala menyampaikan firman-Mu. Berikan kekuatan kesehatan Tuhan untuk melayani memenuhi tugas yang Kau berikan sampai Tuhan yang menentukan. Terima kasih Bapa, kita semua yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama berdoa. Amin. Tuhan saya serahkan kepada Allah. Sudah kita akhiri ibadah pada hari ini.